Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Putin serius atau hanya menggertak? Serangan jarak jauh Ukraina ke wilayah Rusia menggunakan rudal jarak jauh Storm Shadow dan Army Tactical Missile terus meningkatkan kecemasan akan pecahnya perang skala global. Penggunaan rudal jarak jauh berjangkauan 300 km oleh Ukraina dilakukan segera setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberi lampu hijau ke Kiev. Seberapa besar dampak serangan sejauh ini belum diketahui rinciannya. Namun Rusia mengklaim 5 rudal yang ditembakkan Ukraina dihancurkan sebelum mencapai target. Satu lagi rudal diperkirakan Army Tactical Missile buatan Lockheed Martin Amerika serpihannya menghantam instalasi militer Rusia di Bryansk dan menyebabkan kerusakan serta kebakaran. Sedangkan rudal Storm Shadow kiriman Inggris ditembakkan ke target Rusia di wilayah Kursk yang sebagian masih diduduki pasukan Ukraina. Tidak ada penjelasan rinci dampak serangan ini. Bagi Moskow, penggunaan rudal jarak jauh oleh Ukraina yang disokong kekuatan NATO ini dianggap sudah melewati garis merah konflik. Berdasarkan doktrin nuklir Rusia terbaru, jenis serangan ini sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan balasan senjata nuklir strategis. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan di pernyataan terbarunya, Moskow berhak menyerang fasilitas militer negara-negara yang mengizinkan senjata buatan mereka digunakan menyerang Rusia. Putin menjanjikan tanggapan tegas terhadap setiap agresi yang ditujukan ke semua kepentingan dan wilayah Federasi Rusia. Apakah pernyataan Vladimir Putin ini hanya gertak sambal, atau apakah Putin akan tega dan serius memencet tombol senjata pemusnah massalnya? Sejauh ini apa yang disampaikan Putin memang masih sebatas retorika. Rusia sepanjang sejarahnya memang belum pernah menggunakan senjata nuklir dalam peperangan. Namun negara yang dipercaya masih mewarisi tak kurang 5.000 hulu ledak nuklir yang diproduksi sejak era Uni Soviet. Kami akan menentukan target selama pengujian lebih lanjut dari sistem rudal terbaru kami berdasarkan ancaman terhadap keamanan Federasi Rusia, kata Putin. Kami percaya memiliki hak untuk menggunakan senjata kami terhadap fasilitas militer negara-negara yang mengizinkan senjata mereka digunakan terhadap fasilitas kami. Lanjut Putin memperingatkan para pendukung Ukraina. Dalam perkembangan terbaru di Ukraina dan Rusia, Vladimir Putin menyalahkan Washington karena dianggap telah merusak sistem keamanan internasional dan meningkatkan risiko konflik global. Presiden Rusia itu juga menekankan Moskow selalu mendukung resolusi damai, tapi juga siap dengan skenario terburuk. Jangan ragukan itu akan selalu ada tanggapan, kata tokoh terkuat sepanjang sejarah modern Rusia ini. Poin terpenting dari langkah terbaru Rusia adalah pemberlakuan doktrin nuklir baru negara itu yang diperkenalkan sejak September lalu. Inti doktrin nuklir baru itu menyebutkan serangan terhadap Rusia oleh kekuatan non-nuklir yang didukung kekuatan nuklir harus dianggap sebagai serangan gabungan keduanya. Inilah realitas yang terjadi di konflik Ukraina-Rusia. Kiev sejak pecah perang menerima aneka bantuan persenjataan modern dari negara-negara anggota NATO. Amerika, Inggris, Perancis, Italia, Jerman, dan sejumlah negara lain membanjiri Ukraina dengan bantuan drone, jet tempur, tank, lapis baja, howitzer, meriam, roket, dan rudal aneka jenis. Banjir senjata barat ke Ukraina dan digunakan untuk melawan Rusia itulah yang dianggap Moskow telah memenuhi unsur-unsur konflik global dalam bentuk perang proksi. Sebagai langkah awal merespon perkembangan ini, pasukan Rusia dipercaya telah menembakkan jenis rudal hypersonic baru bernama Oreshnik berhulu ledak non-nuklir. Target serangan rudal balistik jarak menengah berkecepatan hypersonic itu adalah lokasi industri militer dirgantara Yuzhmash, warisan Uni Soviet di wilayah
Dnipropetrovsk, Ukraina. Vladimir Putin mengkonfirmasi penembakan itu dalam istilahnya sebagai uji coba tempur. Putin berjanji mengumumkan secara terbuka setiap rencana serangan di masa depan melibatkan sistem Oresnik ini. Tujuannya adalah untuk alasan kemanusiaan agar warga sipil dapat meninggalkan zona yang berpotensi berbahaya akibat serangan itu. Rudal balistik hypersonik ini melaju dengan kecepatan antara 2,5 hingga 3 km per detik atau 10 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Sejauh ini, belum ada sistem pertahanan udara di dunia yang mampu mencegat laju peluru kendali hypersonik ini. Penembakan rudal balistik hypersonik Oresnik oleh Rusia dengan demikian menjadi fase baru perubahan drastis sifat konflik Ukraina, menjadikannya konflik regional bahkan mungkin global. Angkatan Udara Ukraina mengkonfirmasi pada Kamis 21 November 2024 kota Dnipropetrovsk menjadi sasaran serangan besar Rusia. Versi Angkatan Udara Ukraina, serangan tersebut juga melibatkan rudal hypersonik Rusia Kinsal dan 7 rudal jelajah KH-101. Pasukan Pertahanan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 6 rudal jelajah tersebut, tapi menolak menjelaskan informasi apapun tentang korban dan dampak kerusakannya. Bentuk dan jenis serangan seperti ini dari Rusia diperkirakan bakal meningkat frekuensi dan kekuatannya seiring kecepatan Barat memompa gairah besar perang di Ukraina. Namun, Barat dan terutama Washington sejauh ini seperti meremehkan ekses politik penggunaan rudal jarak jauh oleh Ukraina. Elit Amerika di bawah rezim Joe Biden tidak yakin Vladimir Putin akan menggunakan senjata nuklirnya untuk melawan perang proksi NATO melawan Rusia. Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre menyatakan Washington tidak akan mengubah kebijakannya terkait konflik Ukraina walau Moskow melakukan uji tembak tempur rudal balistik jarak menengahnya di Ukraina. Kami mengetahui peluncuran rudal balistik jarak menengah Rusia terhadap Ukraina, kata Jean-Pierre seraya menyebutkan Amerika telah membriefing Ukraina dan mitra dekat mereka terkait serangan itu. Tapi Karine Jean-Pierre mengelak menjawab pertanyaan tentang apakah Washington benar-benar telah mencabut pembatasan penggunaan rudal jarak jauhnya. Ia juga menolak Amerika disalahkan atas eskalasi yang berbahaya itu. Jean-Pierre mengatakan Moskow adalah satu-satunya pihak yang harus disalahkan atas eskalasi apapun. Kami tidak akan gentar. Kami akan terus memastikan Ukraina memiliki apa yang mereka butuhkan di lapangan, kata Jean-Pierre. Gedung Putih juga melihat tidak ada alasan untuk menyesuaikan postur nuklir mereka sebagai tanggapan atas perubahan doktrin nuklir Rusia. Sementara Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh menyatakan rudal hypersonik Rusia yang ditembakkan itu telah membahayakan Ukraina dan menyebut peringatan Presiden Vladimir Putin ke NATO sebagai retorika sembrono. Karena itu, Pentagon akan terus melanjutkan bantuannya ke Ukraina dengan memenuhi apapun yang dibutuhkan pasukan Kiev. Amerika Serikat telah menggelontorkan bantuan senilai 275 juta dolar Amerika ke Kiev dan menjanjikan lebih banyak lagi dalam beberapa minggu dan bulan ke depan. Tribuners, di bawah rezim Presiden Joe Biden dan di hari-hari akhir pemerintahannya, agresivitas mereka menekan dan melawan Rusia menggunakan proksi Ukraina tampak semakin membabi buta. Di masa transisi menuju rezim Donald Trump yang akan memimpin mulai 20 Januari 2025, Joe Biden membuat keputusan yang sulit dihindari untuk tidak disebut provokasi Perang Dunia Ketiga. Langkah ini tentu saja berkebalikan dengan retorika Donald Trump yang akan mulai mengakhiri perang Ukraina dalam tempo 24 jam sesudah dia jadi Presiden Amerika. Jika masa kritis akibat keputusan Joe Biden ini berlanjut hingga mendekati titik ledak pecahnya konflik global, gagasan perdamaian ala Trump bakal runtuh. Geopolitik Eropa yang memperlihatkan ketidaksukaannya pada Rusia cukup menguntungkan Joe Biden dan bisa menyulitkan Donald Trump. Apakah Vladimir Putin akan sampai pada keputusan akhir meladeni agresivitas NATO dan menggunakan arsenal nuklirnya? Semua tergantung apa yang akan dilakukan oleh Barat. Время входу в зону 1 минута 54 секунды. Цель воздушная, Перин 180, дистанция 15 километров. Цель в зоне Курск-Зур. Курск-Зур, замечательно.
Цель тактическая задача. Полагаю поражение цели.